Shalom, Halo. puji nama Tuhan. Malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk datang, untuk berdoa, untuk menyembah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap hari, setiap detik di dalam kehidupan kita mau tetap terkonek dengan Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Malam hari ini saya ingin sharing tentang kebenaran firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Kita tahu Yusuf ketika dia ada di dalam rumah bapaknya, dia adalah anak kesayangan dari Yakub. Kenapa dia sangat disayang oleh bapaknya? Karena Yusuf ini dilahirkan ketika Yakub usianya sudah tua, dan dia begitu bersukacita mendapatkan Yusuf. Perlakuan Yakub kepada Yusuf pun berbeda dengan anak-anaknya yang lain, sehingga hal inilah membuat Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya yang lain. Yakub memberikan satu jubah yang sangat indah, yang sangat mahal kepada Yusuf. Dan kita tahu kalau menjadi anak kesayangan di rumah bapaknya, perlakuannya berbeda dengan yang lain. Tentunya hari itu Yusuf merasakan surga di muka bumi ini. Ditambah lagi ketika dia mendapatkan mimpi dari Tuhan, dan mimpi ini tidak pernah dia pendam, dia simpan untuk dirinya sendiri, tetapi dia selalu utarakan, selalu dia sampaikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Sehingga ketika dia mengutarakan mimpinya bahwa berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya itu tunduk menyembah kepada berkas yang Yusuf miliki, bertambah bencilah, bertambah dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan satu saat, satu kali ketika Yusuf datang kepada saudara-saudaranya yang sedang bekerja di padang, disitulah niat jahat dari saudara-saudaranya ini dilaksanakan. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering, kemudian hendak dibunuh pula oleh saudara-saudaranya. Tetapi kakaknya berkata, lebih baik Yusuf ini dijual. Nah, kebetulan pada waktu itu ada saudagar yang sedang lewat, dan dijuallah Yusuf menjadi budak. Dari anak kesayangan bapaknya, yang dikasihi, yang dicintai oleh bapaknya, yang mendapatkan perlakuan khusus, yang dia mendapatkan janji dari Tuhan melalui mimpinya, keadaannya dirubah dengan tiba-tiba. Hari itu dia menjadi seorang budak yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri sekalipun, dan dia harus bekerja keras. Dan akhirnya dia bekerja di rumah Potifar. Janji dari Tuhan yang sudah dia miliki berbeda dengan kenyataan yang sedang dihadapi. Mungkin Tuhan berjanji, engkau akan menjadi pemimpin, engkau akan dihormati oleh semua orang. Tetapi hari itu ketika dia melihat kenyataan hidupnya, dia bisa kecewa dengan janji Tuhan. Tidak seperti kenyataan yang dia hadapi. Dia harus bekerja. Bahkan di tengah dia bekerja di rumah Potifar, ada gangguan dari istri Potifar, sehingga keadaan yang jauh lebih buruk dialami oleh Yusuf. Hari itu Yusuf tidak lagi tinggal di rumah Potifar, tetapi karena ulah dari istri Potifar ini, Yusuf masuk ke dalam penjara. Mungkin malam hari ini keadaan yang sama sedang kita hadapi. Kita percaya janji Tuhan, kita miliki janji Tuhan, dan Tuhan selalu akan menggenapi janjinya, karena janji Tuhan itu ya dan amin.
Tetapi hari-hari ini, ketika keadaan yang buruk kita alami, Tuhan izinkan semuanya ini terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau yang sudah berjanji kepadaku, yang sudah memberikan janji masa depan yang penuh harapan, yang sudah berjanji bahwa kehidupanku akan terus naik dan bukan turun. Tetapi lihatlah hari-hari ini, keadaan yang buruk sedang kita alami. Bapak Ibu, kisah dari Yusuf ini belum selesai dan belum berakhir di dalam penjara. Malam hari ini kita akan belajar, kita tidak bisa mencegah masalah apa yang akan datang di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang bisa kita kerjakan ketika masalah itu datang, ketika badai itu datang di dalam kehidupan kita, kita bisa merespon dari masalah, dari keadaan yang buruk yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita mau belajar dari Yusuf. Di tengah-tengah keadaan yang buruk, firman Tuhan mencatat bahwa Yusuf menghadapi atau menjalani kehidupan yang tidak baik yang dia alami. Tidak dia jalani dengan kekuatannya sendiri. Berkali-kali Alkitab mencatat ada satu kalimat yang harus kita ingat malam hari ini, bahkan untuk seterusnya di dalam hidup ini. Kalimat ini berkata, Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Malam hari ini, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, kita rindu hidup kita di bawah Tuhan terus naik, mari jangan berhenti sampai di dalam penjara. Hari-hari ini bukankah saya mau katakan kehidupan kita pun sama, seakan-akan kita berada di dalam penjara. Kita tidak bisa leluasa seperti dulu lagi. Kita saling curiga satu dengan yang lain. Kalau ketemu dengan orang, kita nggak bisa terbuka, kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak dan lain sebagainya. Keadaan berubah secara tiba-tiba. Mungkin kehidupan kita dulu adalah kehidupan yang nyaman, seperti yang Yusuf alami. Kehidupan di rumah bapaknya adalah kehidupan yang nyaman. Tetapi ketika perubahan hidup itu terjadi di dalam kehidupan Yusuf, dia tidak pernah menjalaninya sendiri. Dia mengundang Tuhan itu hadir untuk menyertai di dalam kehidupan. Mari malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jalani hidup ini dengan Tuhan, dengan mengundang Tuhan, dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan mengizinkan Tuhan Allah Immanuel itu ada di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan itu membuat apa saja yang kita kerjakan hari-hari ini dibuat Tuhan berhasil. Mungkin apa yang dikerjakan oleh Yusuf waktu itu tidak menghasilkan banyak, bahkan keadaan hidupnya tidak berubah, tetapi Yusuf tetap setia mengizinkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan. Sampai Yusuf berjumpa dengan Firaun. Ketika dia berhadapan dengan orang nomor satu di Mesir, hidupnya berubah. Ketika Yusuf dengan pertolongan Tuhan, dia bisa mengartikan mimpi yang dialami oleh Firaun pada waktu itu. Sehingga keluarlah ucapan dari mulut Firaun yang terdapat di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Firaun mengakui bahwa kebijakan, akal budi
bijaksana yang dimiliki oleh Yusuf bukanlah murni dari Yusuf, tetapi dia melihat ada Tuhan yang hidup, yang sudah memberitahukan kepada Yusuf satu hikmat akal budi, satu kebijaksanaan. Oleh sebab itu, Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Raja Firaun. Yang kedua yang dilakukan oleh Yusuf ketika menjalani hari-hari yang sulit, selain dia mengizinkan Tuhan bekerja, Tuhan beserta di dalam kehidupannya, adalah di dalam ayat yang ke-50 dari Kejadian 41. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Tion. 51. Yusuf memberi nama Manasya kepada anak sulungnya, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Yang kedua yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia melupakan apa yang sudah terjadi. Hari-hari ini kita harus move on. Kita harus terus bergerak. Tidak bisa kita mengingat-ingat di mana dulu waktu yang lalu kita bisa leluasa, di mana dulu bisnis bisa berjalan demikian baik, dulu kita bisa dengan leluasa beribadah. Kita tidak bisa terus menginginkan hal yang lama terjadi kembali, diulang lagi di dalam kehidupan kita. Yusuf berhasil melupakan apa yang sudah lalu di dalam kehidupannya dengan menamai anaknya Manasya. Dia berkata, Allah, sekali lagi, Allah yang telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Hari ini apa yang menjadi kesukaran kita? Izinkan Tuhan membuat kita melupakan apa yang sudah lalu. Pandang ke depan, masih ada harapan, masih ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yusuf tidak berhenti sampai di penjara saja. Demikian juga saya rindu setiap kita tidak berhenti merenung, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang-orang di sekitar kita, menyalahkan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi Yusuf tetap berharap kepada Tuhan, dan dia terus mengizinkan Allah yang bergerak, Allah yang menolong dia untuk terus bergerak. Dia tidak berhenti di penjara, tetapi dia terus berkarya. Tidak mudah bagi seorang Yusuf di tengah-tengah keadaan menjadi seorang budak, di tengah-tengah dia menjalani sebagai seorang tawanan, dia tetap bersikap manis. Mari Bapak Ibu, hari ini bagaimana dengan sikap kita menjalani kehidupan ini? Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesesakan hari-hari, apakah kita tetap mengizinkan Tuhan berkarya? Apakah sikap kita bisa melupakan kesalahan dari orang-orang di sekitar kita? Mungkin keadaan kita sedang tidak baik karena akibat atau ulah dari seseorang yang mungkin mengkhianati kita, yang mungkin sudah melukai hati kita, yang mungkin hari ini membuat hidup kita susah. Hari ini izinkan Tuhan itu berkarya. Buka hatimu. Kalau Yusuf dari tempat yang terpuruk, dari tempat yang terendah, dari kesukaran dan persoalan hidupnya, dia mampu bergerak bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia izinkan Tuhan berkarya. Malam hari ini biar firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan membuat kita melupakan segala kesusahan.
Biarlah Tuhan yang membuat kita melupakan siapa yang membuat hidup kita susah malam hari ini. Atau kita berhenti menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika Yusuf mampu menjalani semuanya itu, Tuhan terus membawa dia naik. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kelaparan yang terjadi pada waktu itu, Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga Yusuf jadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu setiap kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kehidupan doamu, melalui kehidupan kita boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari tundukkan kepala kita, sama-sama datang membawa hati kita kepada Tuhan. Syarabata karala barabata shikarala barabata karala barabata. Kami datang Tuhan, kami datang. Kami penuhi panggilan-Mu malam hari ini. Kami rindu terus berada di dalam hadirat Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kesukaran, kami tidak mau jauh dari Tuhan. Kami mau mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Seperti Yusuf yang disertai oleh Tuhan. Malam hari ini Bapa, sertai setiap kami. Pegang erat tangan kami, jangan lepaskan. Haleluya. Biar Engkau yang menjadi yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Bukan diri kami, bukan harta kami. Engkau yang terutama. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Engkau yang ada di rumah, jangan hanya menonton acara ini. Biarlah boleh membawa setiap kita datang kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aku percaya ketika Engkau berjumpa dengan Tuhan, bahkan yang sakit pun dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Yang letih lesu menghadapi pergumulan hidup, engkau mengalami kelegaan. Engkau yang susah, yang ditinggalkan oleh orang yang kau kasih pun Tuhan akan menghibur. Syarala barabata karala mayase. Angkat suaramu, sembahlah Yesus, panggil namanya. Inna
samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik, Dia selalu pelihara kehidupan kita. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Sekarang naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Musim boleh berganti di dalam kehidupan kita, tetapi lihatlah kasih setia Tuhan tidak pernah habis, tidak sekalipun berhenti. Dia terus ada dan menyertai di dalam kehidupan kita. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih.
Memandang
ini. Biar Tuhan yang mengembalikan. Mungkin kesehatan yang sudah hilang, mungkin harta yang hilang, mungkin damai sejahtera yang sudah hilang. Mari Bapa kerjakan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh.
hati yang sakit malam hari ini Tuhan. Hati yang sakit, fisik yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di mana saja Kau berada dan menerima lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau disembuhkan. Hati yang luka, hati yang khawatir, hati yang pahit, malam hari ini Tuhan jamah, Tuhan jamah. Biar menjadi hati yang mengampuni, hati yang penuh kasih. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk mengalami Tuhan di dalam hidup ini, untuk mengalami pertolongan Tuhan, untuk mengalami jamahan Tuhan. Oh, haleluya. Hati yang susah, yang mungkin ditinggal pergi oleh orang yang dikasihinya. Dan mungkin malam hari ini kerinduan hatimu itu boleh dilawat oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Tuhan masih bekerja. Tuhan pasti menolong setiap kita malam hari ini. Aku berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang sedang melihat live streaming Instagram ini, Tuhan. Mungkin mereka sedang dalam keadaan yang sakit, ada gangguan kesehatan di dalam tubuhnya. Aku berdoa malam hari ini sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Oh, aku percaya 2000 tahun yang lalu Tuhan bisa bekerja. Aku berdoa juga malam hari ini Tuhan yang sama. Itu Tuhan Yesus akan menjamah engkau dari tempat ini di mana engkau berada. Tuhan akan melawat dan menyembuhkan engkau. Terima kesembuhan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini aku tergerak untuk berdoa bagi anak-anak yang ada di dalam kandungan. Oh, mungkin kau belum dilahirkan di muka bumi ini, tetapi sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah menenun, sudah merajut engkau, dijaga dan dilindungi engkau, dibuatnya menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang perkasa di muka bumi ini. Oh, terima lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah engkau boleh hadir di muka bumi ini, menjadi satu tanda, menjadi membawa orang tuamu boleh semakin mengasihi Tuhan, boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Melalui engkau hadir di muka bumi ini, engkau boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Aku berdoa bagi negeriku Indonesia, tanah airku. Aku melepaskan berkat atas Indonesia. Diberkatilah tanah di mana kami tinggal, diberkatilah udara, air, dan beserta kekayaan alamnya. Berkat dari Allah Bapa itu turun atas negeri kami Indonesia. Oh, diberikan damai sejahtera. Oh, diberikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Oh, segera dilalukan dari pandemi ini. Oh, aku berdoa malam hari ini, mungkin ada yang kena sakit COVID-19 ini, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan dari Tuhan, dan kau boleh melihat pertolongan Tuhan. Dan sejak engkau disembuhkan, mulutmu terus mengagungkan nama Yesus, karena kesembuhan itu bukan dari kekuatanmu. Kesembuhan kesehatan itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, ketika engkau disembuhkan, biarlah engkau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk ekonomi keuangan anak-anak Tuhan. Tuhan, hari-hari ini mungkin kami sedang mengalami keadaan yang kurang baik, tetapi kami percaya keadaan yang kurang baik pun Tuhan sanggup merubah menjadi keadaan yang berlimpah-limpah. Kalau Tuhan turun tangan, tidak ada seorang pun yang sanggup menghalang-halanginya. Jika Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada seorang pun sanggup menutupnya. Terima kasih, kami sungguh percaya ketika hati kami melekat kepada Tuhan, oh, mata kami terus tertuju kepada Tuhan, maka kami percaya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat yang berlimpah, memberikan kesehatan yang prima. Bahkan anak cucu keturunan kami diberkati Tuhan, perkasa di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah Engkau tetap bekerja untuk selama-lamanya. Engkau terus menjaga dan melindungi setiap kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh percaya, yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka akan mendapatkan pertolongan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur malam hari ini, karena Engkau berkenan untuk mendengar doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka boleh melayani. Engkau yang mengutus mereka, Tuhan. Engkau tidak pernah untuk meninggalkan mereka. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan, Engkau akan mencukupi segala keperluan mereka. Apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, Tuhan, Kau kirimkan burung gagak di tengah-tengah kemustahilan. Tuhan,
Tuhan bisa menolong, memberkati mereka dengan cara yang ajaib, limpah dan tidak kekurangan satupun yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka boleh berada. Jagai, lindungi, berikan kesehatan yang sempurna, jauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan. Pimpin terus semakin kami mendekat kepada Tuhan, mengerti jalan kebenaran di dalam hidup ini, semakin melayani Tuhan, semakin memuliakan Tuhan lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala doa, pujian, penyembahan kami malam hari ini bukan untuk meninggikan diri kami sendiri, tetapi kami hanya meninggikan nama Yesus. Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Engkau yang menjadi yang terutama di dalam pokok pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang disenangkan malam hari ini. Pada akhirnya Bapa, kami hanya mau berserah kepada Tuhan. Karena sungguh kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu. Pegang erat tangan kami Bapa, tenangkan, teduhkan hati kami. Biarkan kami terus mendengar apa yang menjadi suara-Mu. Telinga kami semakin dipertajam, lidah kami semakin menjadi lidah seorang murid. Perkataan kami adalah perkataan yang berkat, yang mendatangkan semangat bagi orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Perbuatan kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Pakai setiap kami Bapa, urapi dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau mengangkat tangan kami dua-dua di hadapan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang erat dengan kuasa Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas setiap kami, atas setiap orang yang mengikuti Instagram ini Tuhan. Engkau yang memberkati kami, memberkati kesehatan kami, memberkati ekonomi keuangan kami, bahkan segala keperluan kami, sekecil apapun Tuhan yang mencukupi kami, sehingga kami tidak kekurangan satupun yang baik. Dan sejak malam hari ini, sejak kami terima berkat-Mu, kami tidak akan kekurangan. Diberkati Tuhan, terus naik dan akan terus naik, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih kami terima berkat-Mu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dan kami nikmati di dalam hidup kami. Hidup kami akan menjadi hidup yang berhasil karena Tuhan terus menyertai di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku, dari segalanya yang Kau janjikan.
Hari